Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 160. Bab 806. Serangan habis-habisan. Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit yang jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula. Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiao Yan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali. Mengikuti penarikan kabut racun, dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh. Mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah. Bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, citra Xiaobian sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajah putih pucatnya yang ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak ganas. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan pelindung Ti. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya Xiaobi cedera yang lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung Ti misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiao Yan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xiaobian. Old Demon Xia, sepertinya, skill roh darah milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xiaobian saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan Anda. Untuk apa sombong? Jika Anda tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi Anda untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang dulu ini mengingat bakat dan usia Anda. Xiaobian menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total, tubuh racun yang menyedihkan, akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah, yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil sedikit menyapu pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan. Meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini. Tubuh beracun yang menyedihkan ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi Anda tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xiaobian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia. Tidak perlu membuang-buang napas. Sebuah tawa ditransmisikan dari bawah tepat ketika wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Xiao Yan, Xian, dan Medusa.
Dokter peri kecil dan Xiaobian terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan bahwa aura pelindung Ti tampaknya telah benar-benar menghilang. Ayah, Aye. Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xiaobian dan berkata, "Sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah, tubuh racun yang menyedihkan, ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini." Dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke Xiaobian di sisi lain. Ekspresi orang lain memang agak tidak biasa. Dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah, tubuh racun yang menyedihkan, dari tubuhnya. Cek, sungguh tidak terduga. Orang itu sebenarnya berakhir dengan takdir seperti itu. Hehe, tapi kalian semua benar-benar berani. Anda benar-benar berani menyentuhnya. Terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan besar Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xiaobian awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia. Kepala sekte 10.000 kalajengking Anda Xiashan juga berakhir dengan nasib seperti itu. Xiaoyan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah lama Xiaobian tiba-tiba bergetar saat mendengar ini. Matanya dengan kejam menatap Xiaoyan saat dia mendesis. Apakah itu kamu? Xiaoyan mengangguk tanpa komitmen. Dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Xiaobian menjadi lebih intens saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah dari tubuh racun yang menyedihkan di dalam Xiaobian tiba-tiba meletus dengan ledakan mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. Xiaobian tiba-tiba gemetar saat darah, tubuh racun yang menyedihkan, meledak di tubuhnya. Kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xiaobian mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Douqi di dalam tubuhnya. Namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya. Peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, Xiaobian secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun. Namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Douqi di dalam tubuhnya sangat serius. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, Xiaobian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya. Darah segar mengalir tak terkendali dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Old Xia, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan, karenanya, selamat tinggal. Dokter peri kecil perlahan berbicara. Matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xiaobian yang berulang kali meludah darah. Cek. Tubuh beracun yang menyedihkan, itu memang menakutkan. Huk, hari ini, aku yang dulu, Huk akhirnya menyaksikannya. Mata Xiaobian menatap tajam ke arah dokter peri kecil. Darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi. Semua orang bisa melihat bahwa Xiaobian telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hehe, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama mati. Xiaobian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiaoyan. Tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat.
Selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini. Cara yang menakutkan itu merebus membuat satu merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiao Yan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xia Bian. Hati-hati, minggir. Dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit yang menghancurkan diri Dou Zong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lepuh darah di tubuh Xia Bian semakin membesar. Ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya melebar hingga batasnya. Kelompok Xiao Yan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul. Mereka bisa melihat bahwa tubuh Xia Bian sekali lagi menyusut secara aneh. Penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi. Saat mereka masih terpana, Xia Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi. Lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu. Mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah. Mulut Xia Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari. Namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xia Bian ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiao Yan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh Xia Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan Douki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan Douki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun. Namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka. Itu segera bergegas ke Xiao Yan di sisi mereka. Target dari serangan Xia Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiao Yan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 807. Tempat racun setan. Kedatangan cahaya hitam yang tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan menjadi linglung sejenak. Kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam cahaya hitam. Douki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini. Itu tanpa sengaja terlepas dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat Douki melonjak. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat ditembak dengan keras ke pelindung Douki Xiao Yan. Douki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan. Itu langsung tersebar. Dalam sekejap, pelindung Douki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar memukul tubuh Xiao Yan dengan cara yang tidak seremonial. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiao Yan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung Douki dan memasuki tubuh Xiao Yan. Pada saat Xiao Yan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya. Bintik hitam seukuran ibu jari tetap ada di tempat itu memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiao Yan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menunduk hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa bintik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang-benang garis hitam kecil. Tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi dari beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiao Yan segera berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xia Bian. Apa yang telah kamu lakukan? Cek. Xia Bian saat ini tampaknya memiliki usianya 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok. Busurnya bertumpuk, tampak seperti selokan besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. Bocah, kau telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku. Bagaimana aku yang dulu bisa melepaskanmu? Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah Xia Bian. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di samping Xiao Yan sebelum bergegas untuk melihatnya. Apa kamu baik-baik saja? Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiao Yan.
Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xia Bian sebelumnya pasti tidak hanya menampilkan. Mengingat kekuatan Xiao Yan, nasibnya setelah diserang olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiao Yan juga merajut alisnya. Pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik dokter peri kecil sangat serius. Tatapannya menyapu tubuh Xiao Yan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera membongkar jubah Xiao Yan dengan tangannya. Bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. Apa ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia merasa kaget saat melihat hal ini. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis. Bajingan tua ini benar-benar kejam." Tempat racun iblis? Apa itu? Medusa dan Xian di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih racun Douki dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun Douki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh. Akhirnya akan terbentuk bercak hitam. Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur ki di tubuh orang yang terkena akan membusuk dengan cepat. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan-lahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua douki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi tiga kelompok pria Xiao yang tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Douki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya. Namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa begitu muram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah dou uang biasa atau bahkan dou huang yang menggunakan titik racun iblis, ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, Xia Bian adalah seorang elit dou zong. Ini sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat. Bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Racun tua, serahkan penawarnya. Rambut halus Medusa bergerak meskipun tidak ada angin. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xia Bian berwajah ganas. Tangannya yang halus mencengkeram tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang tampaknya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. Hehe, diriku yang dulu tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan titik racun iblis. Aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xia Bian tertawa datar sambil menatap mata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es. Tangannya yang halus meraih bahu Xia Bian dan tiba-tiba menarik. Darah segar mengalir kemana-mana. Lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki Anda jika tangan Anda hilang. Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu mengiris perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan tanpa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xia Bian mengeluarkan suara isap mendesis dari mulutnya. Dahinya berkeringat dingin. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam. Hahaha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Hahaha, saya ingin efek semacam ini. Kilatan dingin melintas di mata Medusa. Kakinya menendang salah satu lutut Xia Bian. Suara patah tulang bisa terdengar. Semakin kejammu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Hahaha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara. Niat membunuh di wajah Medusa sudah berubah menjadi kejam. Dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xia Bian patah. Kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh. Seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia.
Nafas dari mulut Xiaobian semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini. Namun, senyum di wajahnya semakin pekat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum di wajahnya. Suaranya seram saat dia berkata dengan dingin. Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari 10.000 gerbang kalajengking menemanimu dalam kematian. Aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi. Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah Xiaobian menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Titik racun iblis, ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya. Oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya. Sedikit kesabaran dalam hati Medusa akhirnya tertutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah. Kilatan tajam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xiaobian. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xiaobian berangsur-angsur mundur saat jantungnya pecah. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xiaobian. Rambut panjang di belakangnya menari sementara darah segar menetes dari tangannya. Sosoknya sepertinya baru saja keluar dari neraka. Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa malah semakin meningkat setelah membunuh Xiaobian. Matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di dalam rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat saat Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. Cailin, kembali. Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar teriakan familiar ini. Baru kemudian kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan mengusap darah segar yang ada di tangannya yang halus. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Mahajia. Jika Guheh tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda. Medusa meraih tangan Xiaoyan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiaoyan terkejut. Dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu. Hatinya terasa tersentuh. Dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dia. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini. Di mana lagi Anda akan mencari? Xiaoyan tersenyum samar. Dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya. Apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? Dokter peri kecil merajut alisnya dengan erat. Dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan titik racun iblis yang diciptakan oleh seorang elit Douzong. Jika Anda dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya. Seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya? Bukankah itu berarti itu membutuhkan elit legendaris Douzun? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk. Dia melihat ke arah Xiaoyan yang mengerutkan kening, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Titik racun iblis, ini mungkin sangat beracun tetapi bukannya tanpa manfaat. Ini berisi semua douki Xiaobian di dalamnya. Jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar douki akan diwarisi oleh Anda. Tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya. Bab 808. Kolam Batu. Xiaoyan tertawa getir saat mendengar ini. Saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal terpenting. Siapa yang akan peduli apakah titik racun iblis ini berisi semua douki dari elit Douzong di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun iblis untuk meletus sepenuhnya? Xiaoyan merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi. Akhirnya, dia tanpa daya membisikkan jawaban beberapa saat kemudian.
Setengah tahun. Xiao Yan merasa agak kesal saat mendengar waktu yang diludahi dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun. Kemana dia akan pergi dan menemukan seorang elit Douzun untuk membantunya membatalkan titik racun iblis selama ini? Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Meskipun saya tidak dapat membatalkan titik racun iblis, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiao Yan. Akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu. Jika dia tidak mengundang Xiao Yan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi. Selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini. Dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa. Tenang, tidak apa-apa. Tempat racun setan, ini bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatan saya meningkat pesat. Medusa secara alami tidak akan peduli dengan kata-kata yang bahkan Xiao Yan sendiri tidak percayai. Namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Dia hanya bisa menoleh dan menebas dokter peri kecil dengan matanya yang dingin. Dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xia Bian saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan besar tidak akan ada masalah merepotkan yang mengikutinya. Dokter peri kecil tidak menyuarakan balasan di depan mata sedingin es Medusa. Masalah Xiao yang diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk mengatasi titik racun iblis ini. Xiao Yan menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya. Dokter peri kecil mengangguk. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh sekte racun adalah sesuatu yang diharapkan. Xiao Yan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, "Jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari Aula Jiwa. Menghadapi masalah seperti itu hanyalah kecelakaan." Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mengamati wajah serius Xiao Yan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah. "Apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang?" Xiao Yan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, "Sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus. Namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil." "Apa rencanamu?" Medusa bertanya sekali lagi. "Bagaimana mudahnya menemukan seorang elit Douzun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan tempat racun setan ini tanpa alasan?" Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang dapat mengatakan bahwa itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja saat waktunya tiba. Mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiao Yan menjawab agak tidak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas saat mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa yang membandel dari gerbang 10.000 kalajengking, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 kalajengking dapat dianggap telah dieliminasi dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, sekte racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya. Tidak akan ada lagi faksi yang berani melawannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, dokter peri kecil memimpin 3 kelompok pria Xiao Yan dan meninggalkan pegunungan Kalajengking Langit. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar sekte racun berada. Pusat kota racun langit adalah markas besar sekte racun. Menjadi markas besar sekte racun, pertahanan tempat ini sangat ketat. Bahkan seorang ahli dari kelas Do Huang pasti tidak akan bisa menyerbu tanpa ada yang tahu. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas sekte racun. Bukit batu ini adalah tanah terlarang dari sekte racun.
Biasanya, hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Di sekitar Bukit Batu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan seekor lalat rumah yang ingin memasuki area Bukit Batu harus melewati banyak sekali mata pemindai sebelum dapat melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam Bukit Batu itu. Berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya. Bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas Bukit Batu. Itu membentuk lapisan tipis racun. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli Do Uang tidak akan berani menghirupnya dengan mudah. Kadang-kadang akan ada beberapa serangga dan ular berbisa yang berkeliaran di antara bebatuan aneh. Benda-benda ini adalah makhluk langka di dunia luar. Namun, seseorang bisa melihat mereka di semua tempat di area ini. Kekayaan koleksi sekte racun memang bukan sekadar rumor belaka. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Di sekitar kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidahnya terulur. Cairan hitam pekat keluar sebelum akhirnya menetes ke dalam kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam. Itu membawa bau amis. Jelas sekali, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu. Mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiao Yan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya. Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata. Namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun. Racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan. Dia menderita titik racun iblis yang ganas. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan petunjukku, adalah mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir. Baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam. Matanya yang cantik melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan titik racun iblis, sampai terpaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan. Ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan. Meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan titik racun iblis, itu dapat membantu menghalangi racun. Menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan titik racun iblis akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Xian menghela nafas lega saat mendengar ini. Yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya. Apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Air racun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun. Ini tidak cukup. Itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan. Medusa mengerutkan alisnya. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk saat mendengar ini. Dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu dorong? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun. Apa gunanya terburu-buru?
Apakah kesempatan sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan. Karenanya, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meskipun menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya setelah ditekan oleh Medusa dengan cara ini. Dia segera sepertinya telah memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya sebelum dia berkata, "Kalian berdua harus pergi dulu. Tunggu di luar hutan batu." Wanita cantik besar dan kecil segera menatapnya dengan ragu saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangannya di depan dadanya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, "Tindakan memalukan apa yang ada? Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiao Yan. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan?" Kamu, dokter peri kecil sedikit cemas saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukan. Namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab. "Lupakan, terserah kamu. Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau." Dokter peri kecil segera berdiri saat suaranya terdengar. Dia ragu-ragu sejenak dan tangannya yang lembut membuka kancing bajunya dengan lembut. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah, proporsional, dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Xian. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Saat dia berbalik, dia juga menarik Xian berkeliling, yang diam-diam mengawasi melalui celah antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. "Hehe, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dewasa saya." Xian diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya saat kata-kata ini terdengar. Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang. Namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Dokter peri kecil memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik. Tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat matanya. Segera, dia melihat mata cerah dari kolam yang membawa benang keterkejutan. Mata keduanya saling terkait satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih. Bab 809. Menyegel tempat racun setan. Dua pasang mata saling bertautan melintasi kolam yang berisi kabut tipis. Xiao Yan akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Dia segera mengeluarkan batuk kering yang intens ketika dia melihat wajah merah malu dokter peri kecil, dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Batuk Xiao Yan menyebabkan dokter peri kecil ditarik keluar dari perasaan sedikit pusing yang ditularkan dari kepalanya. Tubuhnya yang cantik dan telanjang seperti putri duyung yang cantik saat dia memasuki kolam batu dengan suara cipratan. Akhirnya, tubuhnya yang memikat, yang menyebabkan seseorang melamun, tertutup oleh genangan air hitam pekat itu. Xiao Yan juga merasa agak malu saat melihat riak melingkar di dalam kolam batu. Hal ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Dou Qi di dalam tubuhnya baru saja menyelesaikan siklus ketika dia secara tak terduga membuka matanya ke adegan ini. Biur. Kolam air tidak jauh memancarkan riak sementara Xiao Yan merasa malu. Segera, wajah memikat yang agak merah cerah muncul dari kolam. Namun, dokter peri kecil hanya mengungkapkan kepalanya kali ini. Bagian tubuhnya yang tersisa sepenuhnya tertutup oleh air hitam pekat di kolam. Wajah dokter peri kecil masih mengandung sedikit kemerahan karena rasa malunya ketika terungkap. Jika orang-orang dari sekte racun melihat ketaatannya, sikap kewanitaannya, kemungkinan mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka akan jatuh. Siapa yang menyangka wanita racun langit ini, yang reputasinya yang ganas di dalam kekaisaran Cuyun dapat menakuti siapapun yang mendengarnya, benar-benar dapat mengungkapkan rona merah yang mengharukan dan indah. "Huk, ini, itu, apa yang kamu lakukan?" Xiao yang tertawa terbahak-bahak saat dia melirik mata teguran dokter peri kecil dengan cara yang canggung. Dokter peri kecil merasa tidak bisa berkata-kata saat mendengar ini. Dia memutar matanya ke arah Xiao Yan dan membentak.
Apa yang saya lakukan? Saya membantu Anda menekan titik racun iblis. Xiao Yan terus tertawa kering saat dia mengusap kepalanya. Dia benar-benar merasa agak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menghadapi seorang wanita telanjang di kolam. Dokter peri kecil bersukacita saat melihat rasa malu Xiao Yan yang langka. Dia segera tertawa lembut. Xiao Yan merasa agak linglung saat melihat bibir indahnya tersenyum. Senyuman lembut itu sangat menyentuh hati seperti di kota Qingshan. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum. Xiao Yan diam-diam berkomentar. Dokter peri kecil terkejut. Dia segera menurunkan matanya saat lengan seperti giok yang halus terulur dari kolam. Ini secara acak memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata. Saya disebut wanita racun langit di Kekaisaran Chuyun. Di masa depan, saya tidak akan selamanya dapat melakukan kontak dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun yang menyedihkan masih ada. Tubuh racun yang menyedihkan akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meletus sepenuhnya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia mempelajari dokter peri kecil yang menunjukkan kepahitan di sudut mulutnya. Dia berkata, tenang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menemukan bahan yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan. Setelah Anda dapat mengontrol tubuh racun yang menyedihkan dengan sempurna, semua masalah Anda akan terselesaikan secara alami. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia dengan kuat menguatkan perhatiannya saat lengannya yang halus menari. Seperti putri duyung yang cantik, dia perlahan tiba di depan Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap titik racun iblis di dada Xiao Yan sebelum mengangguk. Dia berkata, kecepatan penyebaran titik racun iblis sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya tidak dapat memberikan efek yang jelas. Hehehehehe, ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku. Racun mematikan biasa tidak berpengaruh banyak pada saya. Titik racun iblis. Ini mungkin tidak termasuk dalam kategori ini, tapi 3 jenis api surgawi setidaknya menimbulkan beberapa halangan untuk itu. Xiao Yan tertawa. Api surgawi memang misterius. Ia bahkan mampu menekan titik racun iblis yang ditinggalkan oleh elit Douzong sedemikian rupa. Tidak heran itu adalah kekuatan yang sangat kuat yang paling didambakan oleh orang-orang di konten ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya sambil merasa terkejut. Dia segera menyuarakan pikirannya. Namun, ini masih belum cukup. Selanjutnya, saya akan menggunakan tubuh saya sebagai saluran, membiarkan racun di kolam melewati tubuh saya dan melakukan penindasan lengkap dari titik racun iblis. Dengan cara ini, itu akan membantu Anda mencapai waktu yang cukup untuk pergi dan mencari Douzun Elite untuk membantu Anda menghilangkan racun. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Apakah kamu harus begitu sopan? Dokter peri kecil menegur Xiao Yan dengan tatapan. Kemerahan cerah muncul di wajahnya saat dia berbisik. Tutup matamu. Jangan membukanya tanpa izin saya. Xiao Yan memahaminya ketika dia mendengar perintahnya. Dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Dokter peri kecil hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menutup matanya. Tangannya yang halus terayun di depannya sementara bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Baru saat itulah dia perlahan berdiri di kolam. Tubuh telanjang yang seputih gading gajah muncul dari kolam. Air hitam pekat mengikuti garisnya yang memikat saat perlahan-lahan mengalir ke bawah. Akhirnya, itu menetes ke dalam kolam, membentuk riak melingkar. Tubuh dokter peri kecil benar-benar terbuka di depan Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat. Meskipun saat ini matanya tertutup, dokter peri kecil masih merasa wajahnya tampak seperti nyala api. Itu sangat panas sehingga menakutkan. Mengambil beberapa napas dalam-dalam, dia menekan perasaan aneh di hatinya. Tangan dokter peri kecil sedikit gemetar dan isapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Dengan segera, dengan tubuhnya sebagai pusat, pusaran air muncul di kolam. Saat pusaran berubah lebih cepat dan lebih cepat, seutas racun hitam pekat tiba-tiba diserap ke dalam tubuh peri kecil. Di bawah kendalinya, itu melaju melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jari panjangnya.
Jari halus seperti giok dokter peri kecil berubah menjadi warna hitam pekat. Wajahnya agak serius saat kuku dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam gelap. Mengikuti tekanan kuku jarinya, orang bisa melihat setetes darah merah cerah yang tidak biasa muncul. Tetesan darah yang muncul tidak jatuh. Sebaliknya, itu tetap melekat kuat pada kuku dokter peri kecil, tampak seperti mutiara darah kecil yang mencolok. Wajah dokter peri kecil menjadi sedikit serius saat dia mengamati tetesan darah ini. Racun di dalam darah ini adalah darah racun yang paling mengerikan. Bahkan dengan kekuatan kelas Dou Zong Xiabian, dia akhirnya mati karena itu. Ini sudah cukup untuk melihat keampuhan benda beracun ini. Dokter peri kecil perlahan mengembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian, jarinya yang halus bergerak perlahan dan akhirnya berhenti di atas titik racun iblis di dada Xiaoyan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum segera mengatupkan gigi peraknya saat tangannya yang lembut menari. Orang bisa melihat untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jari dokter peri kecil saat mereka menari. Akhirnya mereka membelit dan membentuk segel misterius yang mengelilingi titik racun iblis. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam meletus, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya. Benang darah kemudian akan melekat padanya. Titik racun iblis tampaknya telah merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Mereka seperti anak panah tajam yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke arah segel di sekitarnya. Hem! Dokter peri kecil segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan titik racun iblis. Kecepatan menari dari ujung jarinya tiba-tiba meningkat. Garis segel hitam juga menjadi semakin tebal. Garis titik racun iblis melesat ke arah segel tebal itu, tapi segera dipantulkan kembali. Dokter peri kecil menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa erosi titik racun iblis gagal. Namun, titik racun iblis itu dengan kejam meludahi garis hitam yang sangat beracun yang setebal ibu jari sebelum segelnya selesai. Wajah dokter peri kecil berubah sedikit setelah melihat serangan ganas ini. Jari-jarinya yang halus menari dengan kecepatan yang meningkat. Pada akhirnya, banyak bayangan terbentuk. Racun mematikan di garis hitam bertabrakan dengan segel itu sesaat kemudian. Namun, kali ini tidak dipantulkan kembali. Garis hitam beracun yang mematikan ini mengandung douki dalam jumlah yang sangat besar. Di bawah dukungan douki dalam jumlah besar ini, racun mematikan di garis hitam merobek segel dengan brutal. Akhirnya, ia menjadi seperti ular buas yang besar saat berlari menuju segel. Mata dokter peri kecil sedingin es saat dia melihat lapisan segel terkoyak oleh racun mematikan dari garis hitam. Jarinya tiba-tiba dijentikan tepat sebelum benar-benar patah. Tetesan darah beracun yang menyedihkan di ujung jarinya mengalir deras sebelum tersebar di segel misterius itu. Segel itu segera mengeluarkan warna merah cerah saat darah racun yang menyedihkan dituangkan. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Mereka membentuk bentuk naga. Ci! Racun mematikan dari garis hitam bertabrakan dengan keras dengan garis hitam lainnya yang telah membentuk jaring dan membawa seutas benang kemerahan. Kecepatan pengisiannya segera mulai melambat. Beberapa napas kemudian, itu benar-benar kaku sebelum membuka segelnya. Dokter peri kecil tidak menghela nafas lega saat melihat ini. Jari-jarinya menari dan dia selesai menyegel segel ini. Saat tangannya bergerak, racun mematikan yang benar-benar memadat di garis hitam itu seperti laras meriam saat menyusut. Tiba-tiba, itu menembakkan seutas garis hitam kecil di tengah suara yang menerkam. Akhirnya, itu menembus lapisan terakhir segel. Segel tangan dokter peri kecil langsung selesai ketika benang garis hitam itu menembus. Segera, segel di sekitar titik racun iblis memancarkan cahaya merah terang yang benar-benar mengamankan titik racun iblis di dalamnya. Setelah segel selesai, dokter peri kecil menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri. Wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia berencana untuk menghancurkan benang melarikan diri dari titik racun iblis, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiao Yan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok samar api hijau giok muncul di sekitar garis hitam itu, yang secara acak kabur. Nyala api benar-benar melilit garis hitam.
Dari kelihatannya, nyala api sepertinya berniat untuk memurnikan yang terakhir. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan ganas oleh api hijau giok itu. Jumlah besar douki yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Orang ini, dia benar-benar berpikir untuk menyempurnakan douki di dalam utas, tempat racun setan, ini menjadi miliknya. Kejutan segera melintas di mata cantik dokter peri kecil ketika melihat pemandangan ini. Segera, dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dari tampilan situasinya, tampaknya, api surgawi dalam tubuh Xiao Yan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki tempat racun setan. Meskipun utas, titik racun iblis, ini sangat kecil, douki yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Orang ini sangat berani. Bab 810. Dua bintang Dou Huang. Api hijau giok terbakar dengan ganas saat film panas menyebar. Hal ini menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan tampak seperti dipanggang. Namun, beruntung bahwa api hati teratai mengkilap telah sepenuhnya disempurnakan oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang dilepaskan tidak mempengaruhi Xiao Yan. Jika tidak ada orang lain yang berani membiarkan api surgawi menyala tanpa perawatan di tubuh mereka. Garis energi hitam pekat sedang bergulir dengan intens seperti ular kecil di dalam gugusan api hijau giok itu. Setelah setiap rotasi, warna hitam pekat yang mengelilingi tubuhnya akan sedikit tersebar saat dipanggang oleh api hati teratai mengkilap. Meskipun kecepatan hamburan semacam ini sangat lambat, warna hitam pekat cepat atau lambat akan benar-benar terbakar menjadi ketiadaan karena tidak didukung oleh suplemen apapun. Selama warna hitam yang mengandung racun intens dihilangkan, douki murni yang terkandung di tempat racun setan, ini akan mudah diserap oleh Xiao Yan. Selain itu akan menjadi zat bergizi yang memungkinkan kekuatan Xiao Yan meningkat. Pikiran Xiao Yan terfokus pada benang racun hitam pekat ini saat hatinya mengeluarkan tawa dingin. Mengingat kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak berani memprovokasi titik racun iblis itu. Namun, seutas benang kecil dari garis racun tanpa sumber apapun yang mendukungnya dari belakang benar-benar berani bergerak secara acak. Tampaknya itu benar-benar mengira api hati teratai mengkilap di dalam tubuhnya, yang terbentuk dari dua api surgawi, tidak memiliki banyak ancaman. Perhatian Xiao yang difokuskan pada warna garis racun hitam gelap yang secara bertahap berubah pucat. Dia juga memiliki pemahaman tentang apa yang disebut titik racun iblis ini. Hal ini memang seperti yang dijelaskan oleh dokter peri kecil. Itu sangat gelap dan beracun. Dengan kekuatan Dou Huangnya saat ini, memang sangat sulit untuk dihilangkan. Namun, dengan melihat apa yang api hati teratai mengkilap saat ini lakukan, dia bukan sepenuhnya tanpa kemampuan untuk melawan apa yang disebut titik racun iblis ini. Api hati teratai mengkilap, yang terbentuk dari kombinasi dua api surgawi, mampu memurnikan racun titik racun iblis ini. Meskipun kecepatan penyempurnaan ini sangat lambat dan targetnya hanyalah garis racun kecil. Api hati teratai mengkilap, ini setidaknya dapat memperbaikinya. Oleh karena itu, hati Xiao yang diam-diam membuat dugaan bahwa jika api surgawi yang lain bergabung dengan api hati teratai berkilau, mencoba untuk memperbaiki seluruh tempat racun setan, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, tingkat kesulitan dalam mencoba untuk menggabungkan api surgawi lainnya tidak kurang dari menemukan seorang elit Douzun untuk membantu dan menghilangkan racun. Benua douki ini sangat besar. Namun, api surgawi sangat langka. Menemukannya adalah hal yang sangat beruntung. Selain itu, bahkan jika seseorang menemukannya, berusaha untuk memperbaikinya sangatlah sulit. Selain itu, api surgawi bukanlah sesuatu yang hanya digunakan oleh seorang alkemis. Jika para ahli yang mempraktikkan afinitas api douki serta mereka yang menggunakan taktik serupa mampu memperbaikinya, mereka akan bisa menggunakannya. Oleh karena itu, ada banyak ahli yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki api surgawi di benua douki. Siapa yang tidak menginginkannya? Setelah kata api surgawi menyebar, kemungkinan itu akan mengundang ahli dari segala arah dengan tujuan merebutnya. Akan lebih sulit untuk berhasil mendapatkan api surgawi dari para ahli ini.
Saat itu, Xiao Yan telah menghabiskan hampir 1 tahun penuh di Akademi Jianan untuk mendapatkan api hati api. Baru setelah itu dia berhasil mendapatkan api hati api dengan menggunakan kesempatan pertempuran besar antara Akademi Jianan dan para ahli dari wilayah sudut hitam. Apalagi, ini setelah dia menjalani perjuangan hidup dan mati. Oleh karena itu, kesulitan menemukan api surgawi dan menggabungkannya tidak akan lebih mudah daripada mencari seorang elit Douzun. Tentu saja, jika itu adalah api surgawi jenis ketiga, bagian dalam tubuh Xiao Yan memang memilikinya. Api dingin tulang yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, api surgawi ini memiliki jejak spiritual Yao Lao. Kecuali jika roh Yao Lao benar-benar dihancurkan, seseorang harus terlebih dahulu menghilangkan jejak spiritual Yao Lao untuk menggabungkannya. Ini secara alami adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi Xiao Yan. Dia berharap untuk menggunakan api dingin tulang ini untuk merasakan apakah Yao Lao masih hidup atau sudah mati. Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiao Yan harus memperbaiki dan menggabungkan api dingin tulang jika segel api di dahinya menghilang. Dan segel api itu masih ada meskipun tidak mengeluarkan panas. Selain itu, mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan menelan dan memurnikan api ini tanpa merasa tidak enak bahkan setelah segel api di dahinya menghilang. Itu tidak ada alasan lain selain situasi yang paling dia khawatirkan akan terjadi ketika sampai pada titik itu. Warna bintik hitam setan, di dalamnya lah hijau giok telah menjadi jauh lebih pucat sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Dia samar-samar bisa melihat douki yang kental dan murni seperti cairan di dalamnya. Sungguh layak menjadi hal yang menyeramkan yang dikumpulkan oleh semua douki di Douzong Elit untuk itu benar-benar mampu bertahan selama ini melawan api surgawi. Xiao Yan tak berdaya menghela nafas saat dia mengamati racun hitam garis yang masih tersisa. Sebuah pikiran muncul di benaknya dan gugusan api hijau giok tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Suhu panas juga meningkat. Xiao Yan tidak menyadari berapa lama perbaikan yang sangat lambat ini berlanjut. Yang dia tahu adalah bahwa hampir 2/3 dari douki di dalam tubuhnya telah menghilang untuk memperbaiki garis titik racun iblis ini. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat betapa merepotkannya tempat racun iblis. Seutas benang telah mengubah Xiao Yan menjadi keadaan ini. Api hijau giok yang berputar dengan keras itu tiba-tiba mengungkapkan douki yang murni dan kuat saat dia menggelengkan kepalanya dan mendesah di dalam hatinya. Semangat Xiao Yan tiba-tiba menguat. Pikirannya bergerak dan melihat bahwa garis racun hitam pekat yang semula di dalam api telah kehilangan warna hitam pekatnya pada saat ini. Menggantinya adalah warna yang hampir tidak terlihat. Ada douki murni yang perlahan mengalir di dalam. Douki ini awalnya diisi dengan racun. Namun, setelah pemurnian, api hati teratai mengkilap. Dalam jangka waktu yang lama, kotoran di dalamnya benar-benar dikeluarkan. Hanya douki yang paling murni yang tersisa. Selama itu adalah seseorang yang bisa menahannya, seseorang akan dapat menyerap energi seperti itu tanpa efek samping. Api hijau giok perlahan menghilang. Namun, sebagai tindakan pencegahan, masih ada klaster yang mengapung di samping, menunggu perintah Xiao Yan kapan saja. Kesadaran Xiao Yan dengan hati-hati bergerak maju sebelum dengan lembut menyentuh douki yang murni. Setelah menemukan tidak ada yang salah, dia perlahan menyerbu dengan kesadarannya. Masuknya kesadarannya hampir tidak terhalang. Begitu dia masuk, Xiao Yan memperoleh otoritas atas douki murni ini. Dia dengan paksa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kesadarannya bergerak, dan dia mengarahkan douki murni ini di sepanjang rute metode Ki, mantra api. Ini dengan cepat mulai beredar. Kecepatan sirkulasi menjadi lebih cepat mengikuti peningkatan intensitas siklus douki murni. Pada akhirnya, itu tampak seperti badai energi di dalam tubuhnya karena membawa suara siulan yang aneh. Badai energi semacam ini tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Sebaliknya, tetesan cairan kental dari douki murni tersebar dimanapun badai energi berlalu. Perasaan yang sangat nyaman menyebar dari dalam tulang Xiao Yan dimanapun douki murni itu menetes. Ini menyebabkan dia tanpa sadar mengerang. Badai datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Perlahan-lahan menghilang setelah 30 lebih tetes cairan kental douki tersebar. Douki murni secara bertahap menjadi pucat.
Itu menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya bubar. Mata Xiao Yan tertutup rapat saat dia berada di kolam batu. Air di kolam telah jatuh dari bahu ke pinggangnya. Selain itu, air racun hitam tampak seperti air mendidih karena banyak gelembung muncul. Setiap kali gelembung pecah, itu mengeluarkan kabut racun yang tebal. Dokter peri kecil berdiri dengan cantik di sisi kolam batu. Dia sudah memakai pakaiannya. Matanya yang cantik sedang mempelajari air hitam di dalam kolam saat dia menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tidak disangka, api surgawi dalam tubuh Xiao Yan sebenarnya menakutkan ini. Suhu yang dipancarkannya saat memurnikan garis, titik racun iblis, telah merebus genangan air racun yang berharga ini, menyebabkan sebagian menguap. Di kolam, tubuh Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar saat dokter peri kecil merasa agak tidak berdaya. Matanya segera bergetar saat perlahan terbuka. Gelombang aura yang kuat, yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya, tiba-tiba meluas setelah Xiao Yan membuka matanya. Itu menciptakan gelombang setinggi 5 kaki di kolam. Aura yang menyebar perlahan menyusut kembali beberapa saat kemudian. Setelah itu benar-benar masuk kembali ke tubuh Xiao Yan. Sebuah cahaya berkedip di dalam matanya saat auranya perlahan-lahan tertahan. Dokter peri kecil merasakan kegembiraan saat dia merasakan aura Xiao Yan yang agak kuat. Dia menunjukkan sedikit senyum. Jari kaki Xiao Yan ditekan di dasar kolam. Dia meminjam sedikit daya apung air untuk melompat dengan luas. Kakinya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil buru-buru mengalihkan pandangannya saat melihat Xiao Yan melompat keluar dari kolam. Mulutnya buru-buru memarahi. Kenapa kamu tidak memakai pakaianmu? Xiao Yan merasa malu saat mengetahui bahwa seluruh tubuhnya telanjang. Dia tertawa kering, dan buru-buru mengeluarkan beberapa pakaian dari cincin penyimpanannya sebelum menariknya ke tubuhnya dengan cara yang kacau. Dokter peri kecil hanya mengalihkan pandangannya setelah Xiao Yan selesai memakai pakaiannya. Tangan halusnya menarik rambut putih panjangnya yang menutupi dahinya. Wajahnya masih menunjukkan sedikit kemerahan. Namun, sesaat kemudian dia menenangkan pikirannya. Matanya yang cantik mengamati tubuh Xiao Yan sebelum dia dengan rasa ingin tahu bertanya. Berapa banyak peningkatan kekuatan Anda setelah memperbaiki benang dari garis, titik racun iblis, yang mencoba melarikan diri? Xiao Yan merasakan dirinya sendiri sejenak sebelum tertawa. Tidak banyak. Saat ini, saya hanya di puncak bintang 2 Do Huang. Itu cukup, maju terlalu cepat bukanlah hal yang baik. Bagaimanapun, titik racun iblis ada di tubuh Anda. Begitu Anda memiliki kemampuan di masa depan, Anda dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu, kekuatanmu akan sangat meningkat. Dokter peri kecil tertawa. Senyuman di wajahnya tampak lebih sering muncul saat mereka berdua saja. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia jelas mengerti betapa sulitnya meningkatkan kekuatan seseorang dengan 1 bintang di kelas Do Huang. Banyak orang mengalami kesulitan mencapai kemajuan bahkan setelah pelatihan selama setahun. Oleh karena itu, meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang setelah memperbaiki utas garis, titik racun iblis, telah melebihi harapannya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mencapai puncak kelas Do Huang jika saya benar-benar menyempurnakannya. Tangan Xiao Yan mengusap titik racun iblis di dadanya saat dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia tidak meremehkan atau menolak hal ini sebanyak sebelumnya. Bersambung ke episode 161. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.